Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Mang Adun. Selamat bergabung buat yang baru gabung. Kali ini lanjut ya, informasi P-Network. Itu ada perlu tahu sih Pianers, sesuatu yang terbilang apa ya, kalau kata gue sih penting tapi agak nyeleneh informasi yang sekarang ini. Oke, informasinya seperti apa, kita langsung aja. Ini dia informasinya. Dikatakan P-Network bakal menggunakan security system S500 Prometheus untuk server blockchainnya. Luar biasa, Ben kita tabukin hacker profesional Rusia katanya. Jadi ini hacker profesional Rusia ya yang membuat artikel ini, mungkin katanya sih seperti itu. Oke. Salah satu hambatan kenapa P-Network belum juga open mainnet adalah belum selesainya instalasi security system S500 Prometheus apa itu. Sistem security blockchain ini diakui sangat sulit ditembus oleh hacker manapun. Bagaimana tanggapan salah seorang hacker profesional dari Rusia, yaitu Nikita Tabukin? Saya subspace katanya gitu sekali dengan keputusan Mr. Kokalis yang memilih S500 Prometheus sebagai security system bagi blockchainnya. Kita tahu P-Network akan mengawali era website 3.0 yang sifatnya desentralisasi atau apa, kemarin tuh sempat gua buka kamus, terpusat ya, desentralisasi itu. Hal ini menurut sistem keamanan yang handal itu, hal ini menuntut sistem keamanan yang handal katanya itu nih kita ya. Sistem desentralisasi di sisi lain memiliki banyak kelebihan, namun secara security justru memiliki beberapa kelemahan yang mudah ditembus oleh hacker profesional. Ini sebuah resiko bagi sebuah digital aset seperti P-Network jika sampai blockchainnya dibobol hacker. Itu katanya ya. S500 Prometheus memiliki sistem terpadu namun dengan unit terpisah. Hal ini membuat hambatan tersendiri bagi para hacker yang ingin menyerang. Berbeda dengan security system lainnya yang jika salah satu diserang, yang lainnya tidak bisa melakukan backup pertahanan. Sedangkan S500 masing-masing unit bisa saling mendukung. Hacker tak bisa merusak seluruh unit sekaligus, harus merusak satu persatu. Tentu memerlukan banyak sekali sumber daya hacker profesional sekelas Bjorka dengan jumlah banyak, dan masing-masing hacker mengoperasikan ratusan komputer hacking untuk menembus S500 ini dengan resiko besar dan kerugian yang besar pula. Jadi katanya nih kita, seorang hacker profesional Rusia ya, dia mengatakan salah satu hambatan ya katanya kenapa ini belum open mainnet juga P-Network katanya, karena instalasi security sistemnya belum selesai katanya gitu kan. Terus katanya kalau misalkan menggunakan sistem S500 Prometheus itu memiliki sistem terpadu namun dengan unit terpisah gitu. Jadi seolah-olah tuh kalau mau masuk tuh banyak pintunya kayak gitu kali ya gitu. Oke, sehingga hacker tuh akan kesulitan untuk menembus gitu kan, untuk menembus, membobol lah pintu 1, pintu 2 dan seterusnya gitu kan. Nah, sehingga membutuhkan banyak hacker dan banyak komputer gitu. Jadi kalau umumnya katanya kenapa hacker bisa dengan mudah membobol, karena unitnya di situ-situ aja gitu. Tapi sementara katanya kalau dikatakan kalau menggunakan S500 Prometheus ini
memiliki sistem yang bisa dikatakan terpisah gitu loh. Jadi ibarat satu pintu tuh satu kunci gitu. Sementara banyak kunci-kuncinya gitu kan. Nah, katanya bakal membutuhkan waktu gitu, memerlukan waktu banyak sekali sumber daya hacker gitu profesional, bahkan sekelas Bjorka katanya gitu ya. Terus lagi butuh komputer yang khusus komputer hacker katanya kayak gitu. Oke, terus katanya kita lagi dia di akhir kata, ini kita tabukin berpesan kepada para pioners kata gitu. Ini adalah proyek serius, jadi saya berpesan pada pioner untuk sabar dan jangan sekali-kali mendengarkan para penyinyir yang berusaha menghancurkan kalian. Inilah kata hacker profesional tentang P-Network. Masihkah kita ragu? Kata gitu ya. Oke. Kenapa di awal gua katakan informasi ini sedikit nyeleneh ya? Kira-kira di antara viewers ya, di antara kalian semua, di antara bapak-bapak, ibu-ibu atau semua yang nonton video ini mendapatkan sesuatu yang aneh nggak itu loh, atau barangkali ada yang apa sih namanya paham atau sempat mendengar gitu kan istilah misalkan S500 Prometheus gitu kan. Tuh, kalau bagi gua pribadi nih jujur aja, kenapa ini gua bahas ya kan karena tadinya nggak mau gua bahas, cuma kok setelah gue pelajarin gitu kan dari kemarin bikin gue pusing juga gitu. Ini informasi nih real enggak, bener enggak gitu kan. Coba deh sekarang kita perhatikan ya. Oke, sekarang gue mau coba gue kupas satu-satu. Pertama ini untuk istilahnya semua pioner tahulah gitu kan, bisa membedakan atau tidak mudah terpengaruh dengan informasi yang kata gue berseliweran di mana-mana lah, intinya kayak gitu kan. Ya maklum lah, namanya P-Network ini kan lagi tinggi-tingginya gitu kan, jadi ada saja oknum yang mencari kesempatan di dalamnya kan gitu ya. Oke, sekarang bakal gue unjukin sesuatu yang menurut gua sendiri janggal gitu kan, aneh atau nyeleneh atau membingungkan bahkan meragukan gitu ya, unik lah gitu kan dari informasi yang barusan ini gua baca ya. Oke, sekarang kita fokus ke, coba balik lagi ke atas, kita fokus ke nama dari hacker profesional Rusia itu sendiri. Gue tadinya nggak ngeh juga gitu, nggak sadar juga gitu, tapi setelah diperhatikan, Bay Nikita Tabokin gitu kan, nah, kata gue kalau Nikitanya oke lah, ke barat-baratan kan namanya gitu, cuma pas di kepanjangan namanya kok Tabokin gitu kan, lah iya sepintas mungkin oke lah masuk di bahasa Arab, apa bahasa Barat lah gitu ya. Kayak misalkan bahasa Jepangnya kantong apa nggak punya duit gitu kan, Sakurata gitu, kayak gitu misalkan. Itu kan bahasa Sakurata misalkan kayak gitu. Sama seperti ini gitu, Nikita Tabokin gitu kan. Gua pas dikasih sadar gitu kan, kata gua kenapa nggak Nikita gaplokin aja gitu kan, atau nggak Nikita gamparin aja gitu ya. Ini loh, ini sesuatu yang apa ya, perlu menurut gua sampaikan gitu kan, informasi yang sekilas gitu loh, sekilas tampak real gitu, seolah-olah iya ini informasinya seperti itu gitu. Sampai di bawah kita lihat ada yang like 2 gitu kan, berarti ya mungkin yang like itu oh bagus nih informasi gitu, kali kan mantep gitu kali kan. Tapi gua nggak semudah itu gitu loh menyaring semua informasi gitu kan. Tuh akhirnya
karena gua penasaran, gua coba googling gitu kan. Oke, sekarang kita coba masuk ke Chrome gitu kan, dengan pencarian Nikita Tabukin hacker profesional Rusia. Oke, di sini gua mau buktikan. Oke, kita keluar, sip, masuk ke sini, terus nih. Nah, ini yang kemarin sini. Nah, Nikita Tabukin di sini ada ya kan. Nikita banyak nama Nikita di sini. Nah, tema foto ini Nikita Tabukin Niki atau gitu kan. Ini kita lihat ya profilnya ya. Di sini ada Nikita Tabukin Facebook profil gitu kan. Ini dia nih. Tapi alamatnya kok kenapa Bogor gitu kan? Kan aneh gitu kan. Ini Nikita Tabukin atau Niki gitu kan, fotonya ini. Tapi ke Jakarta ya kan gitu. Terus pernah tinggal di Jakarta, wajahnya juga apa ya, mencurigakan lah. Apa ini wajah Rusia seperti ini? Gue nggak tahu juga. Cuma untuk lebih jelasnya kita langsung coba searching. Kurang logis sih kalau kata gue. Kalau apa, seorang hacker gitu kan, katanya dari Rusia, profesional, tinggal di Jakarta. Oke, terus kita coba cari yang lain ya. Ini bukan Nikita Mirjani tuh, yang tumbuhnya yang Nikita Tabukin. Tuh, ini malah Nikita Tabukin aja yuk. Oke, teaser Nikita. Ini apa ini tuh? Mari kita musing jawaban untuk nah. Ini kita ketemu gua tabukin. Security system. Nah, ini yang mengutip dari artikel seorang hacker profesional Rusia. Nah, ini nih. Nah, ya. Ini kita buka, oke. Security system. Oh, kayaknya itu dia ngambil dari sini ya. Coba ya kita pelajari di sini. Penulis akan dipakai di jaringan untuk server blockchainnya. Salah satu pengamat mengapa. Nah, ini dia mungkin kopasnya di sini ya, mengutip artikel seorang hacker profesional asal Nikita Tabukin, gitu kan. Tuh tadi udah gue baca. Pemerintah Rusia menyatakan memiliki sistem terpadu namun dengan unit. Ini yang tadi, tuh kan. Berusaha menjadi. Ini adalah proyek yang paling bawah. Ini adalah proyek serius deh. Jadi saya berpesan pada pionir untuk sabar dan jangan sekali mendengarkan para nyinyir yang berusaha menyadarkan kalian. ini gua malah yang mau bikin sadar malah dikira nyinyir ya. Gua nggak tahu ada enggaknya seorang hacker yang bernama itu. Oke, sekarang kita biar lebih jelasnya pencariannya hacker ya. Ini kita tabukin kalau memang benar ada hacker profesional Rusia. Oke, kita cari. Nah, ini yang muncul malah ini. Terus ini yang tadi kita baca tuh, ini kita mulu. Oke. 7 menjadi hacker profesional, bahasa yang harus dipelajari katanya. Back hacker profesional, begini cara lacak mana. Oke. Sekarang kita nggak usah pakai nama itulah. Kita pakai hacker profesional Rusia ya. Ada nggak nama Nikita Tabukin? Hacker Rusia bidik 3 laboratorium nuklir. Nah, ini ya, hacker Rusia, hacker pro Rusia gunakan kripto. Terus hacker wanita Rusia malah Alisa Shevchenko, hacker wanita Rusia yang bikin marah Amerika tuh. Juga ada nama apa namanya, hacker pastikan Rusia hadapi perang cyber belum pernah terjadi. Biorka hacker tuh mana? Website bendara kumpulan hacker Rusia pro Putin. Hacker Rusia luncurkan lebih dari 200 serangan. Hacker serang hacker website kan lebih dari 20 bandara terkena tuh 34 kapal berbahasa. Hacker perusahaan Rusia Selatan nggak ada nama
apa namanya di sini ya. Ya, oke. Mana tuh 4 situs pro Rusia, nggak ada nama apa hacker Rusia di sini ya. Logikanya kalau menurut gua gitu loh ya, ngeri lah. Biasanya hacker tuh kan tersembunyi, ngapain dia koar-koar kan gitu ya. Kali ini logika gua aja sih gitu. Nah, yang paling lucu ini bakal gua kasih tahu lagi. Oke. Kita kembali ke sini, terus ke sini. Nah, sistem katanya apa yang namanya ini S500 Prometheus ya, sebagai security system ya. Oke, sekarang kita pencariannya itu S500. Kan nggak ada tuh, udah tuh S500 500 pencarian tuh. Nah, ini apa nih, terlalu tuh sistem rudal lah. Apa itu rudal? Ini sistem rudal, ngapain coba Pineapple pakai sistem rudal? Kan apa ya, aneh ya kan, nggak logis. Emangnya Binetok mau perang secara real ya kan? Apa tadi Prometheus apa ya, kita klik lebih jelasnya lagi ya. Prometheus oke. Di sini ada Samoder Des, sistem rudal. Mana nih Prometheus? Ada di sini nih ya, di Wikipedia. Ntar gua edit nih, mana yang Prometheusnya itu tadi gua baca. 500 Prometheus ya, bla bla bla. Juga dikenal 556 Prometheus juga dikenal adalah rudal darat ke udara hipersonik Rusia, sistem rudal anti balistik pengganti rudal ini digunakan dan melengkapi S400 S50 dikembangkan oleh Air Defense. Awalnya direncanakan akan diproduksi pada tahun 2019 dan untuk pertama beroperasi pada tahun 2021 dengan angkatan udara ke-15. Ini loh gambarnya. Oke, jelas ya. Gua nggak usah buka yang lain dah, kita cukup tahu di situ aja. Yang bikin gua janggal tuh dari namanya saja nih, kita tabokin gitu kan. Terus sistem S500 Prometheusnya itu malah larinya ke rudal ya kan. Gua jadi apa ya, berpikir gitu kan, kalau katanya Dilan KW itu bertanya-tanya gitu kan, ini kok bisa-bisanya orang bikin artikel. Mana nih, di sini tadi juga ada yang artikel tadi, geblek banget kalau kata gua. Nih, mana nih? Nih. Ini mengutip dari mana ini gua? Mata-mata atau gitu kan. Blog apa ini? Ya, kacau mata-mata news.com Jakarta. Jakarta ini yang membuat artikel, mungkin yang tadi nge-share itu di WA ya, mungkin dari sini gitu loh. Gua jujur, gua pribadi sih meragukan lah informasi ini gitu kan, gitu, meragukan informasi ini tentang, walaupun tentang Pinetpok, tapi dari nama hacker profesional asal Rusianya namanya kita tabokin gitu kan. Terus memilih S500 Prometheus sebagai security system bagi blockchain, maksudnya mau ngerudal. Maksudnya Pinetpok itu kalau ada hacker yang mau ngebobol, mau dirudal gitu loh, kan nggak logis gitu. Titik hackernya di mana ya kan? Yang lebih logis nih gua kasih apa ya, perbandingan lah. Kita ingat kalau tahu Prasa Sandi, kita ingat. Nah, itu kan sampai panjang banget
campuran antara angka, huruf, simbol dan sebagainya, ya kan. Kebetulan gua tahun berapa itu 2017 apa 2000 berapa itu ya, gue sempat kenal sama temen gue Rapi. Dia dari Bekasi, cukup mahir di komputer, dan dia sempat terjun lah ke dunia hacker juga gitu kan, cuman mungkin belum seberapa mendalami. Dia bilang seperti ini waktu gue mau ganti sandi Facebook atau apa, nggak tahu, lupa gue. Dia bilang seperti ini, salah satu cara untuk mempersulit hacker gitu kan, membobol identitas kita atau membobol akun atau web segala macam punya kita, itu dengan sandi campuran antara huruf, angka, simbol dan sebagainya lah, intinya dicampur gitu kan. Makanya sering kita ketika buat sandi gitu kan, misalkan jumlahnya ada 8 digit dan seterusnya gitu kan, itu ada kalau misalkan 4 dikatakan lemah gitu kan, terus kuat sekali. Nah di situ itu kalau misalkan dicampuran gitu, itu katanya kalau misalkan kita pakai nama, misalkan nama Cakrim gitu ya, kita anggap aja Cakrim, kita bikin sandi Cakrim, hacker dengan mudah tinggal tulis C, ke sana rekomendasi ada C, misalkan C, terus ada lagi Cakrim apa, nah di situ bisa kelacak. Tapi kalau misalkan C misalkan pakai A-nya pakai 4 gitu kan, terus K-nya pakai K, terus R-nya pakai 12 misalkan gitu, nah di situ bakal bingung. I-nya pakai simbol tanda seru misalkan, gua kasih contoh ya di sini gitu loh. Kenapa gua cukup ini juga gitu kan, paham lah, ada pengalaman di situ gitu. Itu kan akan mempersulit rekomendasi pencarian hacker, katanya si Rapi itu gitu loh. Itu kata gue lebih logis. Nah rasa sandi yang dimiliki yang ada di kita gitu kan, yang buat ngamanin wallet dan sebagainya, itu kan panjang banget, sampai disarankan itu katanya untuk di fotokopi dan di press gitu, untuk biar selamat lah intinya, biar kita nggak lupa. Karena apa? Karena itu bukan sesuatu untuk dihafal, ribet banget, panjang banget, dan itu pasti akan lebih mempersulit hacker. Nah itu gue lebih logis ketimbang yang kata apa namanya, Nikita tabokin aja, apa Nikita gamparin ini katanya. Ini gua nggak tahu, ini kan bukan dari core team ya kan, gua nggak tahu nih dia informasi dari mana kan gitu ya. Yang dari WA juga kayaknya dari sini gitu kan, bilangnya pakai S500 Prometheus System gitu, security. Itu mah rudal darat gitu kan, kok ya nggak jelas dah ya. Oke, gua cukup ini aja ya, berbagi sharing ini aja, informasi buat pioner lebih hati-hati gitu dalam menyikapi informasi terkait P-network gitu ya. Dilogikakan sajalah gitu loh. Kalau bagi gua pribadi gitu kan, bagi gua pribadi ini nggak logis kalau kata gua. Oke, menurut yang lain gimana nih? Apakah mungkin pernah dengar atau pernah tahu istilah gitu, atau barangkali pernah ketemu sama hacker Rusia yang namanya Nikita tabokin ya kan, karena gua pikniknya kurang jauh barangkali kayak gitu kan, atau mungkin emang beneran ada nih gitu S500 security system itu gitu kan. Tuh ya, kalau misalkan ada yang tahu ya, karena gua kan ini cuma sekedar berbagi ya, barangkali salah gitu kan ya, mudah-mudahan bener kalau dilogikakan gitu kan. Ya kalau misalkan salah, komen aja di bawah ya. Oke. Informasi kocak kali ya, atau informasi nyeleneh atau meragukan lah anggap gitu. Kali ini dari Mang Adun sampai di sini dulu. Terima kasih buat yang udah komen, like, subscribe juga, yang udah nge-share ke media sosial juga. Itu kan alhamdulillah kemarin udah tembus ke 100 subscribe pertama ya. Terima kasih banget buat yang udah support selalu tuh, yang baru gabung gitu kan. Mudah-mudahan gua tetap bisa update gitu kan, informasi P-network terus ya, biar gak ketinggalan informasi ya. Oke.
cukup sampai di sini dulu. Nanti kalau ada yang baru-baru gue kabarin lagi, khususnya informasi yang nggak ada di yang lain, insya Allah kayak gitu ya, mudah-mudahan. Karena gue memilih informasi juga yang aneh-aneh lah, yang istilahnya barangkali pioner belum dengar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.